Halo rekan-rekan Fokus Taiwan, kali ini saya Irfan sedang berada di Yunlin untuk bertemu dengan salah satu tokoh penting Indonesia yakni Pak Anies Baswedan. Pak Anies datang ke Taiwan untuk mengikuti conference ya Pak? Iya, betul. Di National Yunlin University of Science and Technology. Halo Pak Anies, selamat datang di Taiwan. Terima kasih Irfan. Terima kasih sudah khusus datang ke Yunlin dari Taipei. Sama-sama Pak. Nah walaupun baru sampai nih Pak, bagaimana kesan Pak Anies tentang Taiwan? Ini pertama kali saya datang ke sini. Pertama kesan itu muncul saat di bandara. Memang bandara adalah tempat kita pertama kali menatapkan kaki dan di situ pula kita berinteraksi pertama. Saya bertemu dengan seorang petugas keamanan yang ternyata dari Indonesia. Dia menyapa, lalu saya kaget ternyata di balik seragam keamanan security bandara adalah orang Indonesia. Apa yang mengejutkan? Ketika saya ngobrol, dia bisa berbahasa 7, walaupun yang dikatakan dicatatnya 5. Oke. Ini menggambarkan satu kebijakan yang menarik, bahwa ramah pendatang. Bukan pendatangnya yang harus belajar bahasa lokal, tapi petugas-petugas di bandaranya yang menguasai bahasanya tamu. Dari situ kita sudah merasakan, ini berarti dia berorientasi untuk menyambut pendatang dengan mewajibkan petugasnya bisa berbahasa sesuai dengan bahasanya pendatang. Lalu yang kedua, ketika saya ngobrol, proses seleksinya tidak pakai ordal, itu harus meritokratik. Disebutkan persyaratan-persyaratan, dari situ saya mendapatkan gambaran, oke, berarti di sini ada sistem meritokrasi. Dan saya bangga bahwa dengan meritokrasi itu PMI bisa masuk. Pekerja migran kita itu lolos. Dan ini adalah satu citra awal yang saya dapat. Jadi citra awal ada meritokrasi, ada orientasi menyambut tamu dengan menguasai bahasa tamu, dan prosesnya sederhana. Jadi kesan saya, ini adalah sebuah bangsa yang menyambut tamu dengan pendekatan yang ramah. Dari kesan tadi Pak yang cukup positif ya, kesan Pak Anies tentang Taiwan, bagaimana Pak Anies sendiri melihat hubungan people to people antara Indonesia dan Taiwan, terutama di bidang pendidikan dan teknologi nih Pak? Ya, Indonesia harus bersahabat dengan semua bangsa dan kita saling belajar antar bangsa. Karena itulah saya mengapresiasi keluarga-keluarga yang mengirimkan anaknya untuk belajar ke berbagai bangsa, termasuk belajar bersama dengan bangsa Taiwan di sini. Dan hubungan antar masyarakat ini yang harus kita jaga. Jadi bagi masyarakat Taiwan, datangnya mahasiswa Indonesia ke sini membuat masyarakat Taiwan lebih tahu tentang Indonesia, dan bagi anak-anak Indonesia yang belajar di sini, maka mereka akan bisa mempelajari bahasanya, budayanya, dan nantinya menjadi jembatan hubungan antar dua masyarakat ini. Jadi yang disebut sebagai hubungan people to people, hubungan antar masyarakat itu dijembatani lewat pendidikan. Dan karena pendidikan itu hampir selalu melibatkan anak muda, maka dampaknya menjadi panjang. Karena anak muda itu punya lebih banyak besok daripada kemarin. Jadi dengan mereka menjadi jembatan hari ini, mereka akan menjadi jembatan masa depan, dan harus kita sadari bersahabat dengan semua masyarakat. Dan pilih untuk menjaga hubungan dengan semuanya demi perdamaian dunia jangka panjang. Dan mungkin sejauh mana Pak menurut Pak Anies sendiri ruang untuk mempererat kolaborasi antara Taiwan dan Indonesia? Antar masyarakat Indonesia dan masyarakat Taiwan ini bisa dihubungkan, satu lewat pendidikan, dua kegiatan kebudayaan, ketiga kegiatan penelitian, khususnya di bidang teknologi. Dan saya dengar Taiwan ini salah satu masyarakat yang paling maju
di dalam bidang semikonduktor. Dan ini kesempatan bagi pribadi-pribadi muda Indonesia untuk belajar di masyarakat Taiwan dan bagaimana membangun industri berteknologi tinggi yang mungkin nanti akan menjadi manfaat besar di Indonesia. Jadi ada ruang. Kemudian yang keempat, pariwisata. Selain mahasiswa Indonesia datang ke sini belajar, yuk ajak masyarakat Taiwan untuk juga datang ke Indonesia. Dan di Indonesia ini ada dua yang bisa dipertontonkan. Satu adalah culture, itu adalah hasil cita rasa peradaban di Indonesia. Yang kedua adalah nature, yang memiliki keindahan yang luar biasa. Jadi saya rasa ruang kerjasamanya cukup banyak. Kali ini kita akan menanyakan tentang pengalaman Pak Anies sebagai diaspora nih. Pak Anies kan sempat tinggal lama di Amerika Serikat dan kali ini datang ke Taiwan juga diantaranya untuk membahas soal diaspora. Pengalaman apa mungkin yang Pak Anies sangat berkesan ketika menjadi diaspora dan mungkin bisa dibagikan sebagai nasihat yang relevan untuk diaspora Indonesia di Taiwan? Ya, benar. Saya sempat berada di pengasingan sebagai mahasiswa yang belajar S1, S2, S3. Lalu saya bekerja juga di Amerika. Nah, dari pengalaman itu, nomor satu, kesadaran bahwa berada di negeri orang, berada di masyarakat yang berbeda, itu kita membawa nama baik bangsa. Karena ketika bertemu seseorang, pasti pertanyaan pada kita, dari mana asalnya? Dan ketika ditanya dari nama asalnya, orang itu akan langsung memberikan penilaian atas sikap kita, kata-kata kita, keseharian kita, perbuatan kita. Kenapa? Ya karena kita selalu menyebut nama itu kalau ditanya. Kan kalau ditanya dari mana kita sebut nama bangsa kita, nama negara kita. Itu artinya kita mewakili. Dan kalau mewakili, ya berikan yang terbaik. Jadi pengalaman berada di sana itu membawa nama. Yang kedua, berada di diaspora ini kesempatan untuk memperluas jaringan, memperluas percakapan, bukan hanya bergaul dengan sesama asli Indonesia, tapi juga bergaul dengan komunitas internasional yang ada di tempat kita diaspora, baik itu warga lokal maupun warga-warga internasional yang berada di situ, memperluas jejaring. Dan berada jauh dari tanah air, jangan kemudian merasa tidak nasionalistik, tidak cinta tanah air sama sekali, tidak. Saya merasakan sekali berada jauh dari Indonesia itu merasa lebih tahu, bahkan bisa lebih cinta. Bagi kita-kita yang berada di tanah air, menyanyikan Indonesia Raya sambil berdiri di tanah kita sendiri, itu tidak ada yang luar biasa. Tapi menyanyikan Indonesia Raya di atas tanah asing, di situ ada haru, di situ ada emosi, di situ ada ungkapan cinta. Dan itulah menurut saya satu perasaan yang biasanya terpendam. Ketika kita berada di negeri yang jauh, itu perasaan yang terpendam itu terbuka karena kita tidak berada di dalam satu ekosistem Indonesia. Disitulah kemudian perasaan kita yang sesungguhnya tentang kecintaan tanah air itu muncul. Karena itu tidak aneh bila sesama diaspora itu walaupun tidak kenal, baru ketemu, biasanya saling dukung, saling bantu, butuh apa-apa saling memperhatikan. Saya kemarin di bandara aja begitu, baru jalan ada satu orang perempuan mendahului saya, kemudian dia balik lagi. Pak, Bapak ada makanan nggak Pak? Kenapa? Di sini nggak boleh kalau ada makanan masuk. Dia peduli gitu. Padahal dia bisa aja jalan duluan. Tapi dia balik lagi dan tanya ada makanan nggak? Kalau ada makanan jangan sampai Pak melewati, nanti pada masalah gitu. Nah itu satu ikatan kebersamaan yang terasa ketika kita menjadi diaspora. Lalu berada di tanah yang jauh dari Indonesia itu bukan berarti melupakan Indonesia. Saya sering katakan pesawat terbang itu bisa membawa badan menjauhi Indonesia, tapi dia tidak bisa membawa hati dan perasaan menjauhi Indonesia. Kecintaan kita itu akan tetap ada, dan karena itu saya mengajak pada teman-teman diaspora yang saat ini masih berada di tempat yang jauh dari tanah air, teruslah memberikan dukungan untuk kita.
Dan dukungan itu bermacam-macam, dari mulai ikut memantau, dari ikut memberikan komentar, dari ikut memberikan pikiran, sampai memberikan dukungan kepada keluarganya di kampung halaman, keluarganya di Indonesia. Itu semua adalah bentuk kontribusi untuk bangsa kita. Jadi buat teman-teman diaspora, titipan saya sederhana sekali. 2 hal. 1, jaga nama baik Indonesia. 2, buat mereka kagum dengan Indonesia. 2 itu aja. Selanjutnya mungkin Pak, untuk teman-teman diaspora ini kan seringkali mengalami pertukaran budaya. Bagaimana agar menjadi pribadi yang mungkin terbuka tapi juga tetap menjaga identitas kebangsaan Indonesia, Pak? Ya, perkuat akar budaya kita dengan, tadi saya katakan, kita makin reflektif kok kalau berada di tempat yang jauh itu. Makin sadar atas nilai-nilai budaya kita. Jadi begini teman-teman, kalau seseorang itu tinggal di sebuah tempat yang semua orang berbaju putih, maka ya kita tidak sadar baju kita warnanya putih. Tapi begitu pergi ke tempat lain yang di sana bajunya warnanya biru, merah, oranye, kuning, lalu kita berusaha baju kita warna putih ya gitu. Nah, itulah budaya kita. Ketika kita di Indonesia, kita sesama orang-orang yang mempraktekkan budaya Indonesia ya biasa aja. Begitu sampai tempat lain baru kita sadar betapa tata nilai, tata krama, tata interaksi itu berbeda. Nah itu dijaga. Di sisi lain bisa berinteraksi dengan semua. Saya pernah dapat nasihat dari nenek saat saya mau berangkat mengikuti pertukaran pelajar SMA. Saya kelas 2 SMA mau berangkat pertukaran pelajar 1 tahun di Amerika Serikat, namanya IFS program. Lalu nenek saya pesan sebelum berangkat itu, Anis, jadi seperti ikan ya di sana. Kenapa seperti ikan? Ikan itu berada di laut yang asin airnya. Air laut itu asin sekali, penuh dengan garam. Tapi ikannya tidak ada yang asin. Itu katanya. Dan pesan itu dikatakan pada saat saya usia 17 tahun. Dan sampai sekarang saya nggak lupa dengan pesan itu. Jadi saya ingin ulangi pesan itu juga. Barangkali relevan. Bahwa seperti ikan berada di dalam sebuah ekosistem yang beda budaya, tapi tetap jaga nilai. Dan itu yang dibilang oleh nenek saya. 1, nilai agama, 2, nilai budaya, itu dipegang. Itu jangan hilang, walaupun di tempat manapun juga. Pak, berbicara tentang Indonesia dan Taiwan, ini banyak sekali orang Indonesia di Taiwan, terutama dari kalangan pekerja migran, hampir 400.000 jumlahnya. Dan banyak dari mereka yang meneruskan pendidikan non-formal di Taiwan, terutama untuk kejar paket C dan universitas terbuka nih, dengan ijazah dari Indonesia. Menurut Bapak, seperti apa pendidikan non-formal untuk pekerja migran sendiri? Pendidikan itu adalah proses yang berjalan seumur hidup. Karena itu jadilah pembelajar. Orang yang terus mau belajar. Belajar itu apa sih? Mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari yang dijalani. Dan itu yang membuat orang menjalani jadi berpengalaman. Nah, ada jalur formalnya tadi. Dalam artian sertifikat. Belajar yang mendapatkan sertifikat. Itu kejar paket C. Kemudian universitas terbuka itu bagus, itu diteruskan. Dan pemerintah Indonesia harus memfasilitasi lebih baik lagi. Supaya semua warga negara Indonesia dimanapun berada mendapatkan akses yang setara untuk sertifikasi pendidikannya. Itu penting sekali. Hanya harus diingat, jangan hanya mengejar ijazahnya aja, jangan hanya sertifikatnya aja, tapi kompetensinya. Bila di sini ada kesempatan untuk mengikuti training, pelatihan, maka ambil itu. Karena kompetensi-kompetensi yang didapat itu akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan karir, mengembangkan kinerja. Jadi itu hal kedua tuh, jangan lewatkan. Yang ketiga, tempatkan ini sebagai
memperkaya pribadi. Bahwa proses belajar itu bukan sekedar jangka pendek untuk pekerjaan, tapi pembelajaran itu jangka panjang yang nanti akan bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakatnya. Dan mungkin pesan Bapak untuk teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan? Selamat menjalankan tugas, teruslah bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan serius, dan titip bawa nama baik Indonesia dan buat mereka kagum dengan nama Indonesia. Terakhir mungkin Pak, tentang aktivitas Bapak belakangan ini lagi sibuk apa, dan apakah ini merupakan jeda dari kiprah yang sebelumnya, dan ke depan ada rencana apa mungkin Pak Anies? Ya, saya banyak bertukar pikiran. Kali ini saya diundang untuk memberikan keynote speech di sebuah konferensi di Universitas Teknologi Yunlin, dan itulah sebagian dari kegiatan saya. Banyak selain kami mengembangkan kegiatan aksi bersama, mengundang kepada masyarakat untuk mari kita bantu bangun jembatan-jembatan di daerah-daerah yang terpencil. Kemudian yang kedua, kami menyiapkan Karsa City Lab, di mana pengalaman di dalam mengelola kota dan pengalaman baik dari berbagai kota lainnya itu diwujudkan dalam sebuah knowledge center agar bisa dimanfaatkan oleh pembuat-buat kebijakan di kota-kota di seluruh Indonesia. Jadi perlu diingat, Bung Irfan, bahwa ke depan kota akan menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat di Indonesia. Di tahun 2000, penduduk Indonesia di perkotaan itu 42%. Sekarang sudah 58%. Jadi 6 dari 10 orang Indonesia itu tinggal di perkotaan. Dan diperkirakan di tahun 2050 itu 75% penduduk Indonesia. Jadi kita antisipasi ke sana dua itu. Jadi saya banyak berkeliling, berdiskusi. Yang kedua, kegiatan aksi bersama bangun jembatan. Yang ketiga, think tank untuk pembangunan kota. Oke. Terima kasih banyak Pak Anies atas waktunya, dan selamat menikmati Taiwan Pak Anies. Terima kasih.